Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rina Silviana dari PIAUD kelas 2 RPL. Pada video kali ini saya akan membahas tentang pembentukan konsep waktu untuk anak usia dini. Selamat menyaksikan. Konsep waktu adalah konsep yang paling abstrak bagi anak kecil karena tidak bisa dilihat atau disentuh. Anak PAUD biasanya memahami waktu melalui rutinitas. Bagi orang dewasa, waktu diukur dengan jam dan kalender. Namun, bagi anak-anak, waktu adalah hal yang tidak terlihat dan tidak berwujud atau abstrak. Mereka perlu pemahaman untuk membedakan kemarin, hari ini, dan besok. Menurut Jean Piaget, anak usia 2-7 tahun berada di tahap praoperasional. Di tahap ini, anak berpikir secara konkret. Artinya, mereka baru paham hal yang bisa dilihat, diraba, didengar, dan dirasakan secara langsung. Contohnya, kita membandingkan apel itu konkret, warnanya merah, bentuknya bulat, bisa dipegang, bisa dimakan. Anak bisa langsung memahami, ini apel. Tapi waktu tidak punya warna, tidak bisa dipegang, tidak bisa dihentikan. Waktu hanya bisa dirasakan lewat perubahan dan urutan peristiwa. Mengapa konsep waktu penting bagi anak? Bagi anak, waktu bersifat abstrak. Kemarin dan besok sering tertukar. Mengajarkan konsep waktu membantu anak membangun struktur mental, rasa aman, dan kemandirian. Konsep waktu penting bagi anak yang pertama sebagai pondasi disiplin. Anak yang memahami waktu akan belajar bahwa hidup memiliki keteraturan dan rutinitas. Paham kapan harus berhenti main dengan bantuan visual seperti timer atau jam pasir. Mereka belajar bahwa bermain ada batasnya dan harus beralih ke aktivitas lain seperti tidur siang, makan, dan mandi untuk menumbuhkan disiplin diri secara alami. Yang kedua, untuk mengurangi tantrum. Tantrum sering terjadi karena anak merasa kehilangan kendali atau tidak tahu kapan keinginan mereka terpenuhi. Berikan pemahaman waktu agar tercipta rasa aman. Anak mengerti arti nanti dan tunggu. Anak tidak lagi kaget saat harus berhenti main, karena mereka sudah diberi peringatan sebelumnya. 5 menit lagi mainannya dibereskan ya. Dengan jadwal yang teratur, anak akan tenang karena tahu rutinitas harian mereka. Yang ketiga, sebagai bekal manajemen diri untuk persiapan jenjang pendidikan selanjutnya. Anak yang terbiasa dengan konsep waktu akan lebih mudah membagi waktu antara belajar, bermain, dan istirahat. Mengajarkan konsep waktu untuk anak usia dini. Yang pertama, metode bercerita. Pilih cerita dengan urutan waktu jelas seperti si kancil. Saat bercerita, tunjuk gambar. Pertama, kancil bangun. Kedua, kancil mandi. Ketiga, kancil makan. Kemudian tanya kepada anak, yang pertama apa? Yang terakhir apa? Ini untuk melatih urutan waktu. Yang kedua, membuat jadwal visual. Buat poster besar berisi foto atau gambar kegiatan harian. Kemudian tempel di dinding. Setiap selesai kegiatan, pindahkan penanda panah ke gambar berikutnya. Anak bisa melihat waktu berjalan. Yang ketiga, metode bermain dengan timer. Gunakan timer pasir 3 menit atau timer visual di layar. Saat main, katakan, kalau pasir ini habis, waktunya beres. Anak bisa melihat secara konkret bahwa waktu itu berjalan dan ada batasnya. Metode yang keempat, pembiasaan bahasa dan waktu. Ini yang paling penting tapi sering lupa. Gunakan kata sebelum dan sesudah, kemarin, hari ini, dan besok. Sebentar lagi dalam percakapan sehari-hari. Tahapan pengenalan konsep waktu berdasarkan usia. Untuk usia 0-2 tahun, fokus pada rutinitas fisik. Mengenalkan waktu melalui pola aktivitas fisik seperti rutinitas tidur, makan, dan mandi. Ucapkan secara perlahan seperti waktunya mandi ya nak. Untuk usia 3-5 tahun, anak mulai memahami konsep pagi, siang, dan malam, serta membedakan durasi pendek, cepat, dan panjang yaitu lama. Gunakan jadwal visual bergambar. Untuk usia 5-6 tahun, mengenal nama hari,
bulan, konsep kemarin, hari ini, dan besok, serta pengenalan dasar angka pada jam. Selanjutnya ada manfaat mengenalkan konsep waktu kepada anak. Yang pertama, untuk melatih kedisiplinan, membantu anak membentuk kebiasaan yang teratur dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, membantu anak dalam berpikir kognitif, mengembangkan kemampuan berpikir logis anak dalam memahami urutan peristiwa. Yang ketiga, untuk melatih kemandirian, anak akan belajar mandiri dalam merencanakan dan mengelola kegiatan mereka sendiri. Sekian pemaparan materi dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.